Shalom, saudara. Ada banyak orang berpikir bahwa mereka baru bisa bahagia kalau hidupnya lengkap. Kalau hidupnya sudah berhasil, sudah punya banyak hal, sudah sampai tujuan, sudah sempurna. Tapi gak banyak dari antara kita yang menyadari kalau kita tidak belajar untuk merasa cukup, maka mungkin sampai kapanpun kita akan terus merasa kurang. Dan kalau ada di antara kita yang mungkin pernah merasa hidupnya selalu kurang, hidupnya gak pernah cukup, selalu ada yang belum tercapai, belum dimiliki, belum terjadi. Mungkin tanpa kita sadari, itulah yang membuat kita jadi lelah, jadi merasa kosong, dan jadi tidak bisa menikmati kehidupan ini. Hari ini kita masih ada dalam seri Menikmati Hidup bersama Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang kamu tidak harus memiliki semuanya untuk bahagia. Saya ajak kita angkat pujian bersama pagi hari ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara, dunia ini membuat banyak orang percaya bahwa semakin banyak yang dimiliki, maka kita akan semakin bahagia, akan terlihat lebih sukses, akan lebih sempurna, akan menjadi lebih diakui, dan tanpa kita sadari hidup kita berubah jadi sebuah perlombaan, saudara. Kita terus mengejar, terus membandingkan, terus merasa kurang. Padahal kalau kita mau jujur, saudara, akan selalu ada hal yang belum kita miliki, akan selalu ada hal yang belum tercapai, akan selalu ada hal yang belum terjadi. Dan kalau kita tidak melatih hati kita, tidak melatih diri kita untuk belajar merasa cukup, maka hati kita akan terus merasa kurang. Saudara, saya mau ajak kita melihat dua orang tokoh di dalam Alkitab, saudara. Paulus dan Salomo. Kalau kita melihat dua tokoh ini ya saudara ya, ada dua kehidupan yang mungkin sangat berbeda, saudara. Ya, Salomo memiliki hampir segalanya. Dia punya kekayaan, kehormatan, kemegahan, hikmat. Tapi pada akhirnya dia berkata semuanya sia-sia. Karena ternyata memiliki banyak hal tidak otomatis membuat hati kita penuh. Memiliki banyak hal bahkan tidak otomatis membuat kita jadi penuh dengan ucapan syukur, saudara. Sementara kalau kita melihat Paulus ya saudara ya, Paulus mungkin hidup dalam kekurangan, dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam aniaya, saudara, bahkan penjara. Tapi dia berkata, aku belajar mencukupkan diri. Kita melihat dua kehidupan, dua keadaan yang berbeda, tapi sebuah pelajaran yang besar bahwa sukacita yang sejati tidak selalu datang dari apa yang kita
kita miliki, tapi dari hati yang belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Hati yang belajar merasa cukup, bersyukur, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan beberapa poin saudara bagi setiap kita. Yang pertama, hati yang selalu merasa kurang akan sulit menikmati hidup. Dalam hidup ini terkadang yang membuat kita jadi lelah bukan cuma masalah yang besar saudara, tapi adalah hati yang terus merasa tidak cukup, terus merasa belum cukup, merasa kurang berhasil, merasa kurang cepat, merasa kurang sempurna, merasa kurang bahagia, dan akhirnya hidup kita jadi terasa seperti perlombaan yang tidak pernah selesai. Yang kedua, membandingkan hidup akan mencuri sukacita kita. Kalau kita mau renungkan kembali ya saudara ya, mau jujur, mungkin seringkali itu kita sebenarnya bukan kekurangan saudara, tapi kita seringkali membandingkan, terlalu sering melihat hidup orang lain, sehingga tanpa kita sadari apa yang kita miliki terasa gak cukup lagi dalam hidup kita. Tapi kan sebenarnya mau sampai kapanpun, mau sebanyak apapun yang kita miliki saudara, selalu akan ada orang lain yang terlihat lebih daripada kita, iya kan? Nah kalau sukacita kita ditentukan oleh perbandingan seperti itu saudara, maka hati kita akan sulit untuk bersukacita. Maka hati kita akan sulit untuk menjadi tenang. Maka kita akan jadi sulit untuk mengucap syukur, ya. Dan yang ketiga, Tuhan mengajarkan kita untuk merasa cukup. Saudara, saya mau ajak kita buka Mazmur 23 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bukan berarti sebuah kehidupan yang punya semua hal ya saudara ya, punya segala-galanya. Tapi ini bicara mengenai hati yang percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah kekurangan. Dan hari ini kita belajar saudara bahwa mungkin cukup bukan berarti memiliki semuanya dalam hidup ini. Tapi rasa cukup adalah percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita tidak akan pernah kekurangan. Apa yang benar-benar kita perlukan, apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti sediakan. Kalau saya boleh ibaratkan saudara, seringkali kita itu seperti seseorang yang terus menambahkan barang-barang ke dalam tangan kita ya saudara ya. Padahal sebenarnya yang kosong bukan tangan kita, tapi hati kita. Itulah kenapa ada orang-orang yang punya banyak hal dalam hidup ini, tapi tetap gelisah hidupnya, tetap tidak ada damai sejahtera saudara. Tapi ada orang yang hidupnya sederhana, tapi hatinya penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kita seringkali memenuhi kebutuhan dalam hidup kita, seringkali kita mengisi kekosongan dalam hati kita di tempat yang salah saudara. Sehingga itulah yang menjadi penyebab kenapa kita gak pernah merasa cukup dalam hidup ini. Karena kita mengisi, karena kita mencari di tempat yang salah. Tapi hari ini kita belajar saudara, bahwa rasa cukup bukan bicara tentang memiliki segalanya. Tapi rasa cukup bicara bahwa hati kita percaya bersama dengan Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Bersama dengan Tuhan, kita selalu bersuka cita. Karena Tuhan lebih dari cukup dalam kehidupan setiap kita. Kebahagiaan tidak selalu datang saat kita memiliki lebih banyak, tapi saat hati kita belajar merasa cukup bersama dengan Tuhan. Mari hari ini saya mau ajak kita datang pada Tuhan. Angkat pujian ini bersama saudara. Segala keadaan
Waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hari ini coba kita lihat kembali kehidupan kita. Mungkin selama ini kita terlalu keras mengejar segala sesuatunya di dalam hidup kita. Kita terlalu takut untuk terlihat tertinggal, terlalu fokus pada apa yang belum ada, terlalu sibuk mengejar kebahagiaan, terlalu sibuk mengejar banyak hal yang kita pikir bisa mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Padahal sesungguhnya kebahagiaan bukan hanya bicara mengenai memiliki segalanya. Kebahagiaan bukan bicara memiliki semua hal dalam hidup ini. Tapi kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati, kita temukan di dalam Tuhan. Kita temukan dalam hati yang percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Dan bahwa Tuhan lebih dari cukup bagi setiap kita. Mungkin hari ini kau merasa hidupmu belum sempurna, masih banyak doamu yang belum dijawab, masih banyak keinginanmu yang belum terjadi. Tapi itu bukan berarti bahwa hidupmu kurang berharga.
Bukan berarti bahwa engkau tidak bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan, tidak bisa menikmati anugerah yang telah Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Karena damai yang sejati bukan datang dari memiliki semuanya di dalam hidup ini, tapi dari hati yang percaya bahwa Tuhan lebih dari cukup dalam hidup setiap kita. Dan hari ini kau yang berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ampuni aku, selama ini aku terlalu sibuk mengejar apa yang belum aku miliki, terlalu sibuk fokus pada hal-hal yang belum aku miliki, sampai aku lupa bersyukur, sampai aku lupa mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidupku. Tapi hari ini aku mau datang kepada Tuhan, membawa syukurku, menaikkan setiap syukurku atas setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupku, menaikkan syukurku atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupanku. Aku mau menaikkan syukurmu atas kasih-Mu yang sempurna di dalam kehidupanmu, kasih-Mu yang tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap umat-Mu yang datang kepadamu Tuhan. Pagi hari ini membawa ucapan syukur mereka, membawa hati yang berserah, membawa hati yang percaya, membawa hati yang sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kau melihat setiap hati yang datang kepadamu Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini biar kasih-Mu dilimpahkan dalam hidup setiap mereka. Biar damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Itu yang Tuhan limpahkan dalam hati setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini saya berikan saudara kesempatan untuk kau datang kepada Tuhan, menaikkan doamu, menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Kau menyampaikan isi hatimu, pergumulanmu, sampaikan kepada Tuhan. Dia ada bersama dengan engkau dan Dia mendengarkan setiap doamu. Mendengarkan setiap doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah bagi setiap kami, yang mengingatkan kami untuk tidak terus membandingkan kehidupan kami dengan kehidupan orang lain, untuk kami tidak terus mengejar sesuatu yang tidak pasti dalam hidup ini, untuk kami tidak terus mengejar tanpa henti Tuhan, tapi biar setiap kami belajar merasa cukup bersama dengan Kau Tuhan dan menikmati kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh renungan firman hari ini, saudara boleh share ke seseorang yang saudara rasa membutuhkan, biar setiap kita sama-sama diingatkan, dikuatkan saudara untuk kita terus belajar merasa cukup, memahami bahwa Tuhan lebih dari cukup dalam kehidupan setiap kita. Dan saudara yang punya pergumulan doa atau kesaksian yang ingin disampaikan, saudara bisa tuliskan di kolom komentar. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini, saudara, sampai berjumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.